Hai sahabat Juwita Story, sebelum kita mulai kisah ini, ingatlah bahwa setiap orang punya masa lalu yang tak ingin dibuka. Tapi sebesar apapun rahasia disembunyikan, waktu selalu punya cara untuk mengungkapnya. Cerita ini adalah kisah fiksi penuh makna dan pelajaran hidup. Semua gambar hanyalah ilustrasi untuk membantu kita merasakan emosi dari kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Semoga cerita ini menyentuh dan menginspirasi kita semua. Selamat mendengarkan. Dia bisa mencuci ribuan pakaian orang kaya, tapi tak sanggup mencuci satu luka di hatinya. Cahaya kamera berkilatan di sebuah konferensi pers mewah. Seorang pria muda mengenakan jas mahal, berdiri di podium megah, dikelilingi logo perusahaannya. Dava Klein, di belakangnya layar LED besar, memutar video profil. Dava Rinaldi, 29 tahun. CEO termuda pemilik jaringan laundry terbesar se-Asia Tenggara. Wajahnya terpampang di majalah Forbes, CNN, Metro TV dipuja sebagai anak dari keluarga berada dan lulusan luar negeri. Semua orang tahu siapa Dava sekarang, tapi tak ada yang tahu siapa ibunya. Tak ada yang tahu bahwa dulu ia adalah anak dari seorang tukang cuci keliling yang saban hari menenteng ember dan sabun dari rumah ke rumah. Dan hari itu, saat dunia mengenalnya sebagai ikon kebersihan, ia justru menyembunyikan sesuatu yang paling kotor dalam hidupnya. Rasa malu pada asal-usul sendiri. Tapi, masa lalu itu tak bisa terus dikunci. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, tinggal seorang ibu dan anak laki-lakinya yang masih kecil. Namanya Dava, usia 9 tahun. Setiap pagi, ia bangun bukan oleh suara alarm, tapi oleh suara air yang dituang ke ember besar. Bu Murni, ibunya, adalah tukang cuci keliling. Ia tak punya mesin, tak punya toko. Yang ia punya hanya tangan yang kasar dan hati yang ikhlas. Setiap hari, ia mengangkat ember besar dan sabun, lalu berjalan dari rumah ke rumah. Di tengah panas, debu, dan ejekan tetangga, ia tetap tersenyum demi Dava. Tapi Dava kecil mulai merasa malu. Ibumu tukang cuci ya? Pasti bajumu bau sabun. Cibiran itu tertanam dalam hatinya, lebih dalam dari apapun. Ia mulai menunduk saat berjalan. Mulai jarang bicara. Kadang pura-pura tak kenal ibunya saat di luar rumah. Suatu hari, Bu Murni membawa Dava ke rumah seorang ibu sosialita. Rumahnya besar, mewah, penuh kaca. Tapi saat melihat Bu Murni yang berpeluh dan Dava yang lusuh, sang pemilik rumah berbisik keras ke pembantunya. Lain kali suruh dia datang sendiri, jangan bawa anaknya. Jijik. Hari itu, hati Dava remuk. Bukan karena orang lain menghina, tapi karena ibunya tetap tersenyum, pura-pura tak mendengar. Dalam hatinya, Dava bersumpah, suatu hari aku akan kaya dan orang tidak akan tahu aku anak tukang cuci. Tapi di balik tekad itu, ada jarak yang mulai terbentuk. Semakin hari, Dava makin jarang bicara. Ia mulai membenci seragam sekolahnya yang bau sabun, membenci ember, bahkan membenci suara ibunya yang memanggil dari kejauhan. Ibunya tak pernah berubah, tapi Dava, Papa, ia mulai mencuci bersih semua jejak masa lalunya. Bahkan, jika itu adalah jejak seorang ibu. Waktu berlalu, dan seperti sumpahnya dulu, Dava tumbuh jadi lelaki ambisius. Ia menyewa satu garasi kecil, membeli satu mesin cuci bekas, dan memulai bisnis laundry kecil yang ia beri nama Dava Klein. Semua orang mengira itu nama brand keren, padahal hanya singkatan dari Dava, seorang anak tukang cuci yang ingin menghapus masa lalunya. Logo Dava Klein mulai terlihat di banyak tempat. Dava bekerja keras. Dia tahu cara menghilangkan noda paling bandel. Karena dulu dia belajar langsung dari tangan ibunya. Tapi tidak pernah sekalipun dia menyebut nama itu. Bisnisnya meledak dari satu outlet jadi puluhan. Lalu ratusan aplikasi Dava Klein trending. Investor berdatangan. Dalam wawancara TV nasional, seorang reporter bertanya, siapa sosok yang paling berjasa dalam hidup Anda? Pak, Dava? Dava tersenyum. Saya yatim piatu sejak kecil, saya belajar dari kehidupan. Satu kalimat yang menghancurkan hati ibunya yang menonton dari rumah kontrakan kecil sambil melipat cucian orang lain. Bu Murni masih mencuci manual di pinggir rumah, melihat foto anaknya di koran. Bu Murni hanya diam. Ia tak pernah marah, bahkan tidak menangis. Ia hanya berkata pelan. Mungkin dia malu karena ibunya cuma tukang cuci. Tapi setiap pagi, ia tetap membawa ember, mencuci untuk bertahan hidup. Dan sesekali ia mengusap koran bekas yang menampilkan wajah anaknya. Wartawan mulai menyelidiki masa lalu Dava. Suatu hari, beberapa wartawan datang ke kampung tua, tempat Bu Murni tinggal. Mereka bertanya ke tetangga, lalu ke Bu Murni langsung. Tapi sebelum kamera sempat dinyalakan, datang seorang lelaki dengan jas rapi,
dan nada dingin. "Maaf Bu Murni, ini permintaan dari Pak Dava. Tolong jangan bicara ke media. Belum saatnya." Bu Murni menunduk, menggenggam ujung kerudungnya. Ia hanya menjawab lirih, "Saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma ibunya." Dava dan ibunya berada di kota yang sama, tapi tak pernah bertemu. Mereka tinggal hanya 15 menit dari satu sama lain. Tapi dunia di antara mereka seperti langit dan lumpur. Dava menghadiri gala dinner, seminar bisnis, dan konferensi internasional. Sementara Bu Murni mencuci baju tetangga dan makan seadanya. Mereka hidup dekat, tapi hatinya jauh. Seperti dua orang asing yang dulunya pernah saling menggenggam tangan, kini bahkan tak saling menyapa nama. Di ruang rapat lantai 29, sebuah gedung tinggi, Dava menatap layar laptopnya. Slide demi slide menunjukkan grafik yang terus naik. Investasi masuk dari luar negeri, ekspansi ke Malaysia, Singapura, bahkan Eropa. Tapi saat salah satu partner luar negeri berkata, "We'd love to meet your family someday," Dava tersenyum kaku, lalu menjawab dingin, "I don't have one." Di sisi lain kota, Bu Murni mengangkat ember berat sendirian. Di hari yang sama, Bu Murni harus mencuci spray hotel dengan tangan karena mesin laundry tetangga rusak. Tangannya lecet, tapi ia tetap tersenyum saat diberi upah 30.000. Asisten Dava datang ke kontrakan Bu Murni, membawa uang dan kontrak. Beberapa hari kemudian, seorang wanita muda datang membawa tas besar. Ia asisten pribadi Dava. "Bu, ini dari Pak Dava. Isinya uang bulanan, tapi tolong, mulai sekarang jangan keluar rumah kalau ada wartawan. Kalau bisa pindah kontrakan, nanti dibantu." Bu Murni mengangguk, lalu menatap uang itu lama-lama, seolah ingin menukarnya dengan satu pelukan anaknya yang sudah lama hilang. Dava di mobil mewah, menatap kampung dari kejauhan, tapi tak turun. Pernah suatu hari, Dava pulang kampung. Mobil Alphardnya berhenti 100 meter dari rumah ibunya. Ia hanya diam, menatap dari jauh, lalu berbalik arah. Tak jadi turun. Takut ketahuan, malu, atau terlalu sakit untuk berhadapan dengan sosok yang pernah ia tinggalkan. Dava menghapus semua foto masa kecil, bahkan mengganti akta lahir. Dava memesan jasa hukum untuk mengurus akta baru. Dalam dokumen barunya, kolom ibu kandung dikosongkan. Ia juga membayar penghapusan foto-foto lama dari sosial media temannya, bahkan menyuruh hacker menghapus unggahan Facebook masa kecil. Semua demi satu hal, menjaga brandnya tetap bersih. Bu Murni buka kotak kecil. Isinya foto Dava kecil dan baju bayi. Di malam yang sunyi, Bu Murni membuka kotak kecil usang. Isinya baju bayi, foto Dava kecil, dan kertas gambar bertuliskan, "Aku sayang Ibu Dava, TKA." Ia memeluk kotak itu seperti memeluk kenangan, sambil berkata pelan, "Kalau memang ibu kotor, kenapa dulu kau bisa tidur di pangkuanku?" Dunia melihat Dava sebagai pengusaha bersih dan sukses, tapi tak tahu ada noda yang tak bisa ia cuci. Karena noda itu bukan di bajunya, tapi di hatinya sendiri. Suatu pagi, langit kota mendung, tapi bukan hujan yang mengguncang publik hari itu, melainkan sebuah video. Seorang ibu tua terlihat mencuci pakaian. Korban kebakaran secara gratis di pinggir jalan. Bajunya lusuh, wajahnya penuh peluh. Dalam video itu, seorang ibu tua berkata pelan, "Mereka kehilangan segalanya. Saya hanya ingin bantu cuci pakaian mereka." Tapi yang membuat semua orang tercengang bukan hanya aksi sosialnya, tapi kalimat berikutnya. "Potongan video yang viral saya ini cuma tukang cuci biasa, tapi anak saya pemilik laundry terbesar di kota ini. Namanya Dava." Video itu menyebar di media sosial TikTok, Twitter, YouTube, berita nasional. Dalam waktu 6 jam, video itu ditonton jutaan orang. Headline berita bermunculan. CO laundry ternama anak tukang cuci, kisah menyentuh. Ibu Dava akhirnya muncul ke publik. Dava menyangkal ibunya sendiri. Di kantor pusat DAF Clean, suasana mencekam. Telepon tak berhenti berdering. Investor menuntut klarifikasi. Saham mulai goyah. Dan Dava tak berkata sepatah pun. Asisten Dava panik, menyerahkan berita cetak dan video ke mejanya. "Pak Dava, kita harus respon. Media mau wawancara langsung. Mereka cari Bu Murni sekarang." Dava menggenggam kertas itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tahu, tembok yang ia bangun selama ini mulai runtuh. Di sisi lain kota, Bu Murni duduk di bangku kayu depan rumah, dikelilingi wartawan. "Ibu, benar Anda ibunya Dava?" "Iya, tapi saya tak mau ganggu dia. Saya cuma bangga karena dia pernah bilang mau buat bisnis cucian. Ternyata jadi besar. Kenapa Dava tak pernah bicara tentang ibu di publik?" Bu Murni tersenyum tipis. Matanya mulai basah.
Mungkin karena saya tak pantas untuk dibanggakan. Satu kalimat itu seperti menampar seluruh negeri. Internet ramai. Ada yang menghujat Dava, ada yang membela. Komentar-komentar membanjiri dunia maya. Malu punya ibu tukang cuci? Tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa. Brand bersih, tapi hatinya kotor. Mungkin dia trauma. Kita nggak tahu luka orang lain. Tapi satu hal pasti, dunia tak lagi sama untuk Dava. Dava duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto lama Bu Murni diam-diam. Malam itu Dava tidak bisa tidur. Suara ibunya dalam video itu terus terputar di pikirannya. Saya cuma bangga. Saya cuma bangga. Dava memejamkan mata. Tapi air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, dia menangis. Bukan karena bisnis, tapi karena ibunya. Wartawan undang Dava dan Bu Murni ke talk show. Bu Murni hadir. Dava belum datang. Beberapa hari kemudian, sebuah program TV ternama ingin mempertemukan mereka. Bu Murni hadir, duduk dengan pakaian sederhana dan senyum canggung. Tapi kursi Dava masih kosong. Detik demi detik berlalu. Tim produksi mulai gelisah. Bu Murni tetap menunggu menatap pintu masuk dengan harapan yang tak mati. Tak ada yang tahu apakah Dava akan datang, tapi satu hal yang pasti, kebenaran sudah terungkap. Dan air sabun yang dulu membawa ejekan, kini membawa air mata dan kebanggaan. Dunia kini menunggu, bukan untuk mencuci baju, tapi membersihkan hati. 3 hari setelah dunia tahu siapa Bu Murni, Dava tak muncul di media. Ia tak datang ke talk show, tak memberikan klarifikasi. Tak ada pernyataan resmi. Yang ada hanyalah diam. Kantor Daef Clean terlihat sepi. Karyawan membisik. Di TV ruangan, wajah Bu Murni terus diputar di berita. Banyak yang menunggu permintaan maaf. Banyak yang ingin melihat tangisan drama. Tapi bagi Dava, ini bukan urusan bisnis lagi. Ini urusan luka. Luka yang ia simpan sejak kecil. Luka yang ia wariskan ke ibunya. Luka yang kini tak bisa dicuci. Dava menyetir mobil sendiri. Berhenti di gang sempit tempat ibunya tinggal. Sore itu, setelah bertahan-tahan menghindar, Dava akhirnya kembali ke kampung itu. Gang sempit, tembok penuh coretan, bau cucian, dan air sabun. Tapi kali ini dia datang bukan sebagai CO, tapi sebagai anak. Bu Murni duduk di bangku kayu, melipat pakaian. Terkejut melihat Dava. Saat Bu Murni melihat anaknya turun dari mobil, ia tak bersuara, hanya berdiri terpaku. Ember sabun jatuh dari tangannya. Dava mendekat, tapi langkahnya ragu, bibirnya bergetar. Bu, saya maaf. Bu Murni tersenyum, tapi matanya tak bisa menutupi lelah bertahun-tahun. Bu Murni tak menjawab, ia hanya membuka pintu dan berkata, "Masuklah, kamu pasti lapar." Tak ada pelukan, tak ada tangisan, hanya keheningan yang lebih pedih dari teriakan. Dava duduk di lantai rumah kecil, menatap tembok berdebu dan foto masa kecilnya. Malam itu, mereka makan bersama, nasi, telur dadar, dan air putih. Seperti dulu sebelum semuanya berubah. Dava akhirnya bicara. Ia ceritakan semuanya. Bagaimana dulu ia malu. Bagaimana ia mencuci semua foto masa lalu. Bagaimana ia berpura-pura jadi yatim piatu. Dan bagaimana kini ia hancur karena itu semua. Aku pengecut. Bu, maaf. Aku takut orang tahu aku anak tukang cuci. Lalu ia menangis. Bukan sebagai CO, tapi sebagai anak yang terlambat mencintai. Bu Murni menggenggam tangan Dava. Pelan, Bu Murni menghela napas panjang. Lalu berkata, "Ibu tidak butuh dipuji. Ibu tidak perlu disanjung. Ibu hanya ingin anak ibu tidak kehilangan dirinya sendiri." Ia menatap Dava yang tenggelam dalam tangis. "Kamu bersih di luar, nak, tapi kotor di dalam. Dan itu bukan salah siapa-siapa." Keesokan harinya, Dava gelar konferensi pers. Keesokan harinya, Dava akhirnya tampil ke publik. Wajahnya tanpa makeup, bajunya sederhana. Di podium media, ia berkata lantang, "Nama saya Dava. Saya bukan yatim piatu. Saya anak dari seorang ibu luar biasa yang mencuci baju orang lain demi hidup saya. Saya malu akan kebohongan saya. Tapi hari ini, saya berhenti mencuci nama saya. Saya akan bangun kembali bersama ibu saya." Bu Murni berdiri di belakang Dava di panggung konferensi. Dunia menyaksikan. Untuk pertama kalinya, Bu Murni berdiri di depan kamera. Bukan sebagai ibu yang disembunyikan, tapi sebagai sumber kekuatan. Penonton menangis. Media terdiam. Investor menunduk. Dan Dava akhirnya mencuci luka di hatinya.
Kadang kita terlalu sibuk mencuci baju kita, sampai lupa mencuci rasa malu dalam hati. Tapi cinta seorang ibu tidak butuh branding, tidak butuh saham, hanya butuh pengakuan. Toko laundry DF Clean, yang dulunya modern dan dingin, kini berubah desain. Di dinding utama, ada foto besar Bu Murni sedang tersenyum, memegang ember cucian. Beberapa bulan setelah konferensi pers itu, dunia melihat perubahan yang tak terduga. DAF Clean bukan lagi sekadar nama bisnis, tapi jadi simbol cinta yang terlambat ditebus. Di aplikasi resmi DAF Clean, muncul menu baru, sebuah program cucian ibu pejuang. Dava meluncurkan program sosial, laundry gratis untuk ibu-ibu tunggal, pelatihan bisnis cucian rumahan, dan beasiswa untuk anak-anak pekerja kebersihan. Ia tak ingin menebus masa lalunya dengan uang, tapi dengan tindakan. Dava dan Bu Murni berdiri bersama meresmikan cabang ke-100. Memotong pita di hari peresmian cabang ke-100. Bu Murni berdiri di samping Dava. Ia tak lagi disembunyikan, tapi disejajarkan. Dava berkata di atas panggung, "Semua mesin cuci di dunia ini tak bisa bersaing dengan satu tangan ibuku." Tepuk tangan bergemuruh, tapi yang paling keras adalah tepuk hati. Ia pernah mencuci ribuan baju demi hidup orang lain, tapi kini hatinya sendiri yang dibersihkan karena cinta seorang ibu. Tidak pernah kotor, hanya kadang disembunyikan oleh ego seorang anak. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan kisah ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk selalu menghargai orang tua kita sebelum segalanya terlambat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita lainnya dari Juwita Story.